Pembangunan Kota Tarakan terus meningkat dari waktu ke waktu, didukung sumber daya alam yang potensial, serta letaknya yang sangat strategis bagi pembangunan daerah yang berada di wilayah Kalimantan Utara. Tarakan mampu berkembang secara signifikan, mulai dari infrastruktur kota yang menunjang semangat dan aktivitas masyarakat, pelayanan umum dan jasa berbasis teknologi dan modern, transportasi udara dan laut sebagai sarana dan prasarana penting yang mendukung aktivitas ekspor dan impor, peningkatan bidang ekonomi dan industri, kesejahteraan masyarakat, aspek pendidikan yang berkembang mulai dari infrastruktur gedung serta fasilitas pembelajaran, pelayanan kesehatan yang terus dimaksimalkan, dan sektor pariwisata yang terus dikembangkan. Tarakan adalah kota global dan kaya dengan kebudayaan. Memiliki luas wilayah sekitar 657,33 km persegi, jumlah penduduk sekitar 212.100 jiwa, serta kepadatan penduduk 4.715 jiwa tiap kilometer persegi di tahun 2013. Kota Tarakan terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan: Tarakan Utara, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Tengah. Berdasarkan pemekaran provinsi yang diresmikan pada tahun 2013, Kota Tarakan menjadi satu-satunya kota di Kalimantan Utara, juga sebagai gerbang pembangunan bagi daerah di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Tarakan adalah miniaturnya Indonesia, karena keberagaman berbudaya dan adat istiadat, serta perbedaan keyakinan adalah gambaran umum dari masyarakat Kota Tarakan. Dan berkat itulah terciptanya fondasi pembangunan Kota Tarakan. Kota yang baik adalah yang memberikan ruang publik bagi masyarakatnya. Adanya Taman Oval Ladang dan Taman Oval Marconi adalah sarana yang baik tempat berkumpulnya masyarakat. Stadion Datuk Adil dibangun pada tahun 2002, memberi peluang bagi putra-putri daerah dalam mengembangkan bakat dan potensinya. Gedung tenis indoor Telaga Keramat mengagendakan event tahunan yang bertajuk Women Open Circuit dengan peserta yang berasal dari berbagai negara. Kegiatan ini dapat menjadi lokomotif penggerak daerah. Gedung Gabungan Dinas-Dinas atau Gedung Gadis adalah gedung yang terdiri dari 6 lantai, bertujuan memberikan pelayanan umum bagi masyarakat. Kantor Pusat Pelayanan Terpadu atau KPPT adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umum secara terpadu. Pelayanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah pelayanan berbasis teknologi dalam memuat informasi. Ini merupakan wujud demokrasi sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendapat pelayanan yang baik. Penghargaan akuntabilitas kinerja pemerintah yang diraih selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2012 merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam mereformasi birokrasi. PT PLN di Kota Tarakan pada tahun 2013 ini telah menambah 5 daya mesin berbahan bakar solar, sehingga secara keseluruhan menjadi 10 mesin, serta bekerja sama dengan sejumlah perusahaan daerah. Gas rumah tangga telah beroperasi pada tahun 2011. Pendistribusiannya telah berjalan di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Karangbalik dan Kelurahan Sebengkok. Pada tahun 2014 mendatang juga akan diterapkan di kelurahan lain. Di tahun 2013 tercatat 21 hotel telah berdiri dan tersebar di tempat-tempat strategis di tengah kota. Hal ini tidak lepas dari peran Kota Tarakan sebagai kota transit bagi daerah sekitarnya. Pembangunan Embung Binalatung
bertujuan mengatur debit air dan salah satu dari daerah tangkapan air hujan. Pemerintah Kota Tarakan melalui Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM juga memaksimalkan pengolahan air limbah domestik menjadi air bersih. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian di suatu wilayah adalah tersedianya lembaga perbankan yang memadai. Saat ini terdapat 21 bank dengan jumlah kantor bank sebanyak 25 unit. Kantor bank tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tarakan. Ini menunjukkan iklim ekonomi Kota Tarakan sangat baik, juga mampu menyerap tenaga kerja bagi putra-putri daerah. Pelabuhan feri yang mulai beroperasi di tahun 2012 dipusatkan sebagai jasa angkutan penumpang, kendaraan, dan barang. Pelabuhan Tengkayu 1 dan 2 sebagai akses transportasi keluar daerah dari dan menuju kabupaten sekitarnya, seperti Bulungan, Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Berau, dan wilayah di sekitarnya. Di tahun 2013, Pelabuhan Besar Malundung telah resmi sebagai pelabuhan standar internasional dan import produk tertentu dengan dilengkapi alat kontainer crane otomatik yang berfungsi mengangkut peti kemas 20 hingga 24 box per jam. Hal itu berupaya memaksimalkan pelayanan jasa berskala nasional maupun internasional. Bandar Juanda Tarakan dengan statusnya sebagai bandar internasional. Saat ini, Bandar Juanda Tarakan masih dalam proses perluasan pembangunan infrastruktur, seperti gedung terminal dan apron pesawat. Pergerakan ekonomi cenderung fluktuatif selama 3 tahun terakhir. Angka sementara pertumbuhan ekonomi non-migas di tahun 2012 sebesar 7,93%, yang berarti Kota Tarakan berada di atas rata-rata Provinsi Kaltim dan nasional sebesar 6,46%. Di tahun 2011, pendapatan per kapita penduduk Kota Tarakan meningkat mencapai 39 juta rupiah, lebih tinggi 10% dibandingkan tahun 2010. Jumlah penduduk miskin di tahun 2011 sebesar 9,54% dan di tahun 2013 turun menjadi 8,41%, yang artinya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk usia produktif sebesar 65,17%, menunjukkan Kota Tarakan cukup memiliki sumber daya manusia potensial untuk menggerakkan berbagai sektor pembangunan daerah. Kota Tarakan juga menjadi salah satu kota yang memiliki minyak dan gas terbesar di Indonesia. Letaknya di sebuah pulau strategis dengan dikelilingi perairan yang kaya akan hasil lautnya, Tarakan mulai dikenal negara-negara di Asia dan Eropa seperti China, Jepang, dan Amerika karena kualitas udang dan kepitingnya. Bahkan produksi ikan pada tahun 2012 mencapai 4.500 ton dengan potensi 5.000 ton. Produksi tanaman berjenis hortikultural terbilang cukup baik. Produksi jagung mencapai 8.000 ton, ubi kayu 6.470 ton, dan ubi jalar menjadi 550 ton. Pemerintah Kota Tarakan melalui usaha kecil mikro dan menengah menciptakan budaya dan kerajinan sebagai salah satu penggerak lokomotif daerah, salah satunya batik khas Tarakan. Kota Tarakan dari segi infrastruktur pendidikan mulai dikembangkan. Beberapa gedung sekolah masih dalam tahap pembangunan. Program wajib belajar ditingkatkan dari 9 tahun menjadi 12 tahun, serta biaya keseluruhannya ditanggung oleh pemerintah kota.
Ini merupakan salah satu upaya menjadi Kota Tarakan menuju kota pendidikan. Universitas Borneo Tarakan adalah universitas negeri yang terbesar se-Kalimantan Utara, dengan lingkungan yang kondusif dan jauh dari keramaian kota, menjadikan sarana belajar yang efektif bagi putra-putri daerah maupun luar daerah untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi swasta lainnya. Puskesmas 24 jam menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kota Tarakan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah juga serius dalam memberikan pelayanan gratis, seperti asuransi kesehatan masyarakat Kota Tarakan atau Asmara. Angka harapan hidup atau AHH di tahun 2012 mencapai 71,98%, meningkat 0,12% dibanding tahun 2011 sebesar 71,86%. Indikator keberhasilan bidang pembangunan kesehatan tercermin dari derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu faktor untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia. Angka harapan hidup mencerminkan tinggi rendahnya kesejahteraan hidup suatu daerah. Pembangunan gedung yang representatif serta pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit umum daerah diharapkan menjadi pusat rujukan rumah sakit umum daerah yang berada di wilayah Kalimantan Utara. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan, walaupun memiliki cita-cita menuju kota modern, namun pemerintah Kota Tarakan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Keseriusan ini dibuktikan dengan menyediakan lebih dari 30% dari jumlah luas area pelindungan hutan dan konservasi lahan bakau. Letaknya pun cukup unik karena berdekatan dengan pusat kota, juga sekaligus menjadi paru-paru kota. Air terjun Mamburungan adalah satu-satunya air terjun yang berada di Kota Tarakan yang menawarkan keindahan alam dan saat ini sedang dalam proses pengembangan objek wisata. Peninggalan bersejarah yang masih ditemukan pada beberapa titik Kota Tarakan merupakan potensi untuk mengembangkan objek wisata di Kota Tarakan. Museum Rumah Bundar dulunya dibangun pada tahun 1945, saat ini dijadikan tempat penyimpanan benda bersejarah. Grand Mall Tarakan merupakan salah satu pusat pembelanjaan modern yang menjadi pilihan berbelanja dan salah satu dari penggerak jasa perdagangan. Dengan perkembangan kemajuan, Tarakan menjadi kota administratif pada tahun 80-an dan pada tahun 1997 Tarakan menjadi kota madya dan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tarakan menjadi kota. Perkembangan Kota Tarakan sejak menjadi kota madya dan ditetapkan dengan undang-undang ini bisa kita lihat bagaimana pembangunan Kota Tarakan yang saat ini sedang kita kembangkan bersama, baik dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan rakyat, karena Tarakan hanya mengandalkan jasa dari perdagangan bagi masyarakat Kota Tarakan. Kita berharap mudah-mudahan Tarakan ke depan bisa mengejar ketinggalan dari kota-kota yang sudah jauh lebih maju dan sudah jauh lebih berada di dalam membangun bangsa kita ke depan. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita itu untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kota Tarakan dan bangsa kita pada umumnya.
Semoga Allah meridai segala usaha dan perjuangan kita. Amin.